Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik MPDI, guru Madrasah Aliyah Swasta Kota Kutai, yang mengajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kaifa halu? Terima kasih. Sudah bisa kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini? Bisa. Oke. Kalau bisa, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita, maka kita buka dulu pembelajaran kita untuk hari ini dengan sama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan segala rahmat dan nikmat-Nya, sehingga kita pada pagi hari ini sudah bisa bertemu kembali pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk hari ini kita masuk pada materi baru, yaitu yang berhubungan dengan substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya terlebih dahulu kita buka dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa sukses dari awal hingga akhir. Kepada teman, dipersilakan untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih kepada anak kita Firman yang sudah memimpin doa. Kemudian untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah sudah hadir semua. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini bisa berjalan dari awal hingga akhir nantinya. Jadi sebelum masuk kepada materi kita hari ini, kemarin kita sudah belajar tentang kebudayaan Arab sebelum Islam. Masih ingat? Kalau masih ingat, alhamdulillah. Jadi kita lanjutkan ya untuk materi hari ini, dan adapun tujuan pembelajaran kita nanti setelah penyampaian materi yang berhubungan dengan substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah ini, nanti para siswa bisa menganalisis apa saja strategi dakwah Rasulullah selama periode Mekah. Pada pertemuan selanjutnya nanti kita masuk pada dakwah Rasulullah, strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Jadi untuk pertemuan hari ini kita fokuskan saja pada substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah.
Ini di gambar bisa Anda lihat melalui fokus. Di situ ada substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Di bawah itu ada gambar, bisa dipahami gambar apa? Gambar dua orang naik onta. Onta ini adalah kendaraan orang Arab. Bagus. Ini adalah ilustrasi bahwa dakwah Rasulullah terjadi di Makkah dan kondisi masyarakat Makkah pada masa itu, onta merupakan salah satu kendaraan utama yang digunakan untuk melakukan perdagangan, melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Kemudian kita jelaskan ini yang berhubungan dengan apa saja substansi dari dakwah Rasulullah. Jadi sebelum kita masuk ke strateginya, kita jelas dulu substansinya. Jadi substansi itu dalam bahasa kita sehari-hari itu disebut dengan isi. Jadi apa isi dakwah Rasulullah periode Mekah? Apa yang beliau sampaikan kepada masyarakat Mekah supaya mereka itu mau menerima Islam, mau membantu beliau menyebarkan agama Islam, itu melalui substansi atau isi dakwah daripada risalah yang beliau sampaikan. Di antara substansi dakwah Rasulullah di Mekah, yang pertama itu adalah masalah yang berhubungan dengan tauhid. Jadi dakwah Rasulullah selama di Mekah itu khusus tentang bagaimana beliau itu berusaha supaya penduduk Mekah itu tidak lagi menyembah berhala. Mereka harus menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan yang satu, Tuhan yang Maha Pemberi, Tuhan tempat meminta pertolongan, dan Tuhan pencipta alam semesta. Jadi harus meninggalkan tradisi lama, yaitu tradisi menyembah berhala. Itu yang sudah kita jelaskan pada materi yang berhubungan dengan salah satu bentuk kebodohan daripada orang-orang jahiliyah pada masa sebelum datangnya Islam. Di antaranya mereka itu menyembah berhala. Jadi kemarin itu sudah kita perlihatkan gambar bahwa di sekeliling Ka'bah itu ada lebih kurang sebanyak 360 berhala yang terdapat di sekitar Ka'bah. Jadi inti daripada dakwah Rasulullah periode Mekah itu adalah berkaitan dengan tauhid. Bagaimana para pemeluk agama Islam itu bisa menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian materi yang kedua itu bisa dilihat, ini berhubungan dengan akhlakul karimah. Jadi Rasulullah ini mengajak kaumnya untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan hati dari sifat-sifat tercela. Jadi yang intinya adalah berakhlak dengan akhlak yang baik, tidak lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan pada zaman jahiliyah tersebut. Kemudian isi dakwah beliau yang ketiga ini adalah menggalang persaudaraan dan persatuan sesama kaum muslimin, terutama sesama kaum muslimin. Ini berhubungan dengan bagaimana meningkatkan persaudaraan. Kemudian juga isi dakwah beliau yang keempat ini adalah menebarkan kasih sayang dan menghindari dari peperangan.
kemudian di tengahnya ada lubang. Ini biasanya lubang di tengah gunung itu disebut dengan goa. Ini adalah ilustrasi daripada Gua Hira, di mana Rasulullah pada menjelang usia 40 tahun, beliau itu sering melakukan uzlah, berpergian ke Gua Hira, kemudian untuk bertahanus dan lain sebagainya, sampailah pada bulan Ramadan tahun ke-40 daripada umur beliau, itu Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril, yaitu untuk menyampaikan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ada yang bisa membacanya? Satu ayat saja. Apa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5? Sinta, satu ayat saja. Terima kasih kepada Sinta Tania. Jadi itu adalah ayat pertama daripada surat Al-Alaq, yaitu bercerita tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah daripada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu membaca dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan, sampai pada ayat yang kelima. Jadi pada surat Al-Alaq itu cuma ayat 1 sampai ayat 5 saja yang diturunkan sebagai wahyu yang pertama kepada Rasulullah. Kemudian ayat seterusnya itu adalah diturunkan lagi pada waktu yang lain. Jadi dengan turunnya wahyu pada bulan Ramadan pada usia 40 tahun, maka Nabi Muhammad pada masa itu resmilah menjadi nabi, karena beliau sudah menerima wahyu. Kemudian ini gambar yang keempat. Ini adalah bentuk dari strategi dari perintah dakwah. Jadi kalau Iqra tadi itu belum menunjukkan bahwa Rasulullah itu harus menyampaikan isi dakwah beliau. Baru pada ketika turunnya wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, inilah mulai perintah Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah Islam itu secara sembunyi-sembunyi. Jadi surat Al-Mudaththir itu dimulai dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Qum fa'anzir di sini adalah perintah supaya Nabi Muhammad itu bangun, kemudian untuk menyampaikan dakwah. Maka Rasulullah itu melakukan strategi dakwahnya beliau itu secara sembunyi-sembunyi. Maka yang pertama kali masuk Islam itu adalah istri beliau, yaitu Sayyidina Siti Khadijah. Ini dari kalangan perempuan, kemudian disusul oleh Abu Bakar dari kalangan orang tua atau sahabat beliau. Kemudian dari pemuda atau anak-anak ini ada Ali bin Abi Thalib yang merupakan keponakan beliau. Kemudian dari kalangan tua itu ada Zaid bin Harisah. Kemudian melalui Abu Bakar ini beliau mengajak lagi para sahabat beliau untuk masuk agama Islam, seperti Utsman bin Affan, ada Abdurrahman bin Auf, ada Talha, ada Zubair. Ini yang kemudian masuk agama Islam juga. Maka mereka ini yang awal masuk Islam ini disebut dengan nama As-Sabiqunal Awwalun. Ini adalah strategi dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Rasulullah itu melakukan strategi dakwah secara terang-terangan itu setelah turunnya surat Al-Injil ayat 94. Ini yang menyuruh Rasulullah untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan.
menyerukan kepada mereka untuk memeluk agama Islam, menyembah Allah Tuhan yang satu dan meninggalkan sesembahan mereka berhala. Maka disinilah Abu Lahab ini mulai melakukan penentangan terhadap Rasulullah SAW. Maka ini juga sebagai sebab nuzul daripada turunnya surat Al-Lahab. Al-Lahab itu ada ayat 1 sampai ayat 5. Yaitu tabat siada Abi Lahabi wa tab, ini yang menceritakan tentang ancaman pada Abu Lahab, yang posisi Abu Lahab itu nanti di akhirat itu adalah ini kita lanjutkan. Ini adalah ilustrasi daripada Rasulullah menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Ini yang beliau lakukan. Kalau di Makkah itu adalah berpusat di rumah Arqam di Abi Arqam. Jadi juga tempat ini juga jauh dari masyarakat Makkah. Jadi tempatnya agak tersembunyi, yang intinya adalah supaya tidak langsung berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Maka kekuatan Islam itu bertambah kuat itu dengan Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, juga Umar bin Khattab. Itu semakin kuat sehingga waktu itu mulailah Rasulullah itu menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas? Bisa dipahami semua materinya? Oke, kalau bisa dipahami. Ini terakhir dari pertemuan kita. Sebelum kita tutup, maka ini ada tugas di rumah. Karena sesuai dengan sekolah kita, Anda tidak bisa menggunakan media seperti HP dan lain sebagainya di sekolah. Maka tugasnya harus Anda kerjakan di rumah karena dia berbentuk dalam Google Form ya. Jadi ini ada linknya. Nanti link inilah yang kita kirim ke grup daripada kelas kita. Nanti Anda kerjakan di rumah. Kemudian setelah selesai nanti akan saya koreksi. Kemudian minggu depan akan kita jelaskan kembali yang berhubungan dengan tugas di rumah ini yang Anda kerjakan dalam bentuk Google Form. Cukup ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.